Peran sekretaris perusahaan. Apa aja sih peran sekretaris perusahaan itu? Yang pertama, sekretaris perusahaan memastikan bahwa badan pengatur mengikuti internal yang ada, baik aturan maupun kebijakan perusahaan, dan mengubahnya atau membuat yang baru bila memang diperlukan. Yang kedua, sekretaris perusahaan membantu dalam menetapkan dan menjaga kejelasan komunikasi antar berbagai badan pengatur di perusahaan. Yang ketiga, sekretaris perusahaan membantu memastikan bahwa badan pengatur mematuhi semua persyaratan peraturan yang relevan, baik domestik maupun asing. Yang keempat, sekretaris perusahaan juga dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam perusahaan, tata kelola penting, dan mengusulkan cara untuk mengatasi kelemahan tersebut. Selanjutnya, kualifikasi sekretaris perusahaan. Untuk menjadi seorang sekretaris, kita harus memiliki kualifikasi-kualifikasi. Di antaranya, yang pertama, memahami hukum perusahaan dan sekuritas, mampu memediasi dan mencapai konsensus, memiliki partisipasi dan kemampuan komunikasi yang baik, memahami bisnis perusahaan, intuitif dan peka terhadap apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh direktur umum maupun direktur, berorientasi pada detail, fleksibel dan kreatif, membaca sinyal di cakrawala dan memberikan peringatan dini kepada manajemen, dan tahu bagaimana mengatasi pemikiran birokrasi di perusahaan. Independensi sekretaris perusahaan. Untuk bertindak demi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya setiap saat, sekretaris perusahaan harus dilindungi dari pengaruh yang tidak semestinya, yaitu manajemen dan pihak lain. Sekretaris perusahaan harus dengan demikian bertanggung jawab dan dikendalikan oleh dewan direktur. Seperti yang teman-teman bisa lihat di slide berikutnya, di gambar ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya sebagian besar sekretaris perusahaan yang disurvei telah dipengaruhi oleh beberapa eksekutif yang dapat melakukan kompromi kemerdekaan mereka. Sekitar 43% melapor langsung baik ke presiden direktur atau dewan eksekutif. Sekretaris perusahaan harus menyediakan waktu yang cukup untuk tanggung jawab dan tugasnya. Oleh karena itu, seluruh perusahaan di Indonesia membentuk unit sekretaris perusahaan penuh waktu dalam struktur organisasinya yang dipimpin oleh seorang pejabat eksekutif. Di perusahaan kecil, penasihat hukum atau orang yang memegang posisi serupa dapat melaksanakan tugas sekretaris perusahaan jika tidak terdapat pengaruh buruk terhadap efisiensi dan kualitas pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan. 4. Pengangkatan sekretaris perusahaan. Prosedur pemilihan sekretaris perusahaan harus diatur dalam peraturan internal perusahaan serta informasi detail lainnya seperti umum dan kriteria tertentu. Sekretaris perusahaan ditunjuk dengan penunjukan. Sekretaris perusahaan diangkat oleh direksi. Dewan direksi harus menentukan syarat dan ketentuan kontrak kerja dan secara khusus menangani masalah tersebut, yaitu remunerasi dan penghentian. A. Informasi tentang calon sekretaris perusahaan. Di antaranya, yang pertama, latar belakang pendidikan. Yang kedua, pekerjaan di perusahaan lain. Yang ketiga, hubungan apapun yang mereka miliki dengan orang terafiliasi atau bisnis besar perusahaan. Yang keempat, jumlah dan jenis saham perusahaan yang mereka miliki jika ada. Yang kelima, deklarasi tidak dihukum untuk tindak pidana atau pelanggaran administratif yang signifikan. Keenam, aspek dan keadaan lain yang dapat mempengaruhi kinerja mereka sebagai sekretaris perusahaan. Informasi ini dapat dilengkapi dengan referensi pribadi dan wawancara dengan direksi, khususnya dengan pimpinan atau direktur utama. Hubungan yang baik antara ketua dan direktur lain serta sekretaris perusahaan akan menjadi penting dalam menjaga hubungan kerja yang efektif. Sekretaris perusahaan harus segera memberitahu direksi jika ada perubahan dalam keadaan yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk berfungsi secara efektif sebagai sekretaris perusahaan. B.
kontrak dengan sekretaris perusahaan. Remunerasi dan hak serta tugas lain dari sekretaris perusahaan ditentukan oleh kontrak yang dibuat antara dewan direksi dan sekretaris berupa kontrak kerja. Seperti disebutkan di atas, perusahaan besar sangat disarankan untuk memperkerjakan sekretaris perusahaan secara penuh waktu agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Pimpinan direksi berwenang membuat draft kontrak yang akan ditutup dengan sekretaris perusahaan. C. Kantor sekretaris perusahaan. Perusahaan besar bahkan mungkin merasa perlu untuk mendirikan kantor sekretaris perusahaan dan dikelola oleh beberapa asisten. Staf tambahan mungkin berguna bagi perusahaan dengan jumlah pemegang saham yang besar, jumlah dewan komisaris yang banyak, dan direksi atau berbagai komite dewan komisaris. B. Kewenangan sekretaris perusahaan. 1. Ketentuan umum. Berdasarkan CG Kode, otoritas utama sekretaris perusahaan adalah memastikan suara komunikasi antara perusahaan dan badan yang diatur serta menyediakan informasi apapun yang tersedia yang dapat diakses oleh badan yang diatur sesuai dengan kebutuhan yang tepat dari badan yang diatur. Wewenang sekretaris perusahaan adalah menyelenggarakan rapat RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi, memberi nasihat tentang prosedur rapat, menyiapkan risalah rapat, memastikan kesesuaian antara keputusan direksi dengan hukum yang berlaku dan peraturan di Indonesia, memberikan informasi keuangan dan salinan rapat risalah direksi, dan informasi lainnya kepada anggota direksi direktur. Menurut peraturan Corporate Governance, otoritas utama sekretaris perusahaan bertugas melaksanakan pelayanan masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan oleh investor sesuai dengan kondisi emiten dan perusahaan publik, memberikan nasihat layanan kepada Dewan Direksi Perusahaan Publik, dan terdaftar untuk mematuhi Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Bertindak sebagai contact person antara perusahaan tercatat atau publik dengan Bapepam dan masyarakat. Mengembangkan kebijakan dan produk tata kelola perusahaan. Sekretaris perusahaan dapat memainkan peran penting dalam pengembangan kepatuhan dan peninjauan berkala perusahaan kebijakan dan praktik tata kelola. Dalam mengembangkan rencana yang dinyatakan secara eksplisit dan jelas untuk meningkatkan kinerja perusahaan kebijakan dan praktik tata kelola, sekretaris perusahaan meletakkan dasar untuk reformasi di bidang ini dengan meninjau perusahaan kebijakan secara berkala dengan mengikuti perkembangan terkini di perusahaan tata kelola, perubahan dalam kerangka hukum dan peraturan, dan terbaik internasional praktik. Sekretaris perusahaan memastikan bahwa standar tata kelola perusahaan tetap up to date. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, yaitu dukungan hukum dan organisasi direksi. Dalam hal ini terdapat 3 poin pembahasan. Yang pertama, yaitu menyelenggarakan rapat direksi. Meskipun CG Kode atau hukum Indonesia lainnya tidak mengatur fungsi sekretaris perusahaan secara khusus, namun hal ini diatur oleh peraturan internal perusahaan bahwa sekretaris perusahaan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan direksi rapat. Yang kedua, yaitu memberikan bantuan hukum kepada direksi tentang masalah tata kelola. Meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan perusahaan, sekretaris perusahaan pada praktiknya merekomendasikan agar korporasi sekretaris harus membantu direktur dengan menafsirkan tindakan hukum dan peraturan terkait terhadap tata kelola perusahaan, termasuk aturan pencatatan kode tata kelola perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu memberikan akses informasi kepada direksi. Sekretaris perusahaan memainkan peran kunci dalam membantu direksi memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk pengambilan keputusan yang baik. Sekretaris perusahaan memberikan direktur akses yang tepat dan penuh terhadap risalah rapat Dewan Komisaris, keputusan dan dokumen yang disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, dan memberikan risalah rapat dan laporan yang disiapkan oleh komite audit, serta dokumen keuangan. Selanjutnya yang keempat, yaitu melindungi hak pemegang saham.
Dalam menyelenggarakan rapat umum, pemegang saham sekretaris perusahaan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan RUPS. Fungsi sekretaris perusahaan sehubungan dengan RUPS antara lain yang pertama, memahami hukum perusahaan dan sekuritas. Yang kedua, menjawab pertanyaan prosedural dalam RUPS dan menyelesaikan perselisihan terkait perparing dan penyelenggaraan RUPS. Yang ketiga, mengkomunikasikan laporan hasil RUPS kepada pemegang saham. Yang keempat, memastikan bahwa berita acara hasil pemungutan suara dan risalah RUPS itu disimpan. Yang kelima, memberitahu pemegang saham RUPS. Yang keenam, mendistribusikan bahan atau dokumen untuk dan selama RUPS. Dan yang terakhir, mengumpulkan surat suara dan mentransfernya ke komisi perhitungan. B. Penghubung antar pemegang saham selama transaksi. Pengendalian sekretaris perusahaan bertindak sebagai penghubung antara pemegang saham pengendali dalam pembelian saham biasa dan sekuritas yang dapat diubah menjadi saham biasa, dan pemegang saham lain perusahaan selama transaksi pengendalian. Sekretaris perusahaan melakukan ini dengan memastikan bahwa penawaran wajib didistribusikan kepada semua pemegang saham. C. Membantu dalam penegakan hak. Pemegang saham praktik terbaik menyarankan bahwa sekretaris perusahaan harus berusaha menyelesaikan setiap konflik, terutama yang berkaitan dengan pengurusan buku pemegang saham dengan segera dan adil. D. Menyelesaikan konflik. Sekretaris perusahaan harus bertanggung jawab mencatat konflik perusahaan. Sekretaris perusahaan mencatat pertanyaan, meninjaunya, dan meneruskannya ke badan pengatur yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik. Efektivitas perusahaan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik tergantung pada responsivitasnya terhadap semua keluhan yang sah. Sekretaris perusahaan juga perlu secara berkala menindaklanjuti status keluhan untuk memastikan bahwa keluhan tersebut telah ditangani dengan benar dan sepenuhnya, dan baik diselesaikan atau ditolak. Wewenang sekretaris perusahaan yang kelima yaitu menyediakan keterbukaan informasi dan transparansi. Sekretaris perusahaan dapat memainkan peran penting dalam membantu direksi dan direktur utama pada khususnya memenuhi kewajiban masing-masing untuk mengungkapkan informasi material secara tepat waktu kepada lembaga eksternal dan pemegang saham perusahaan sesuai dengan peraturan pasar keuangan. Wewenang sekretaris perusahaan terkait keterbukaan informasi yaitu yang pertama, memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan prosedur pemeliharaan dan pengungkapan informasi tentang perusahaan. Yang kedua, menyertifikasi salinan dokumen sebelum diberikan kepada pemegang saham sekretaris perusahaan. Yang ketiga, menjamin penyimpanan dokumentasi perusahaan. Dan yang keempat, memastikan akses tidak terbatas bagi semua pemegang saham. Selanjutnya, kita akan membahas Asosiasi Profesional Sekretaris Perusahaan. Asosiasi Sekretaris Perusahaan Indonesia atau ICSA saat ini sedang mempromosikan manfaat memiliki sekretaris. Asosiasi tersebut merupakan grup sekretaris perusahaan dan memiliki beberapa fungsi seperti yang pertama, mempromosikan tata kelola yang baik, manajemen dan administrasi yang efisien dari perusahaan. Yang kedua, mendukung dan melindungi karakter, status, dan kepentingan anggota sekretaris perusahaan. Yang ketiga, mempromosikan efisiensi dan kegunaan layanan dan standar dari undang-undang profesional. Dan yang terakhir, mempromosikan dan membantu pertukaran informasi dan pengalaman secara sukarela yang berkaitan dengan tugas, masalah, dan praktik sekretaris perusahaan dan perusahaannya.